Diansyah mengungkapkan dua hal baru terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Yang pertama yakni soal perjalanan Verdi Sambo ke rumah Duren 3 yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir J. Febri menjelaskan kliennya sebenarnya tidak berniat mampir ke rumah di kompleks Duren 3 tersebut. Verdi Sambo sempat emosi dan menangis mendengar kesaksian istrinya Putri Chandrawati di rumah pribadinya di Jalan Saguling terkait kejadian di Magelang maksud kami. Namun setelah itu, Febri menyebutkan kliennya keluar dari rumah Saguling dan ingin bermain badminton. Kemudian hal baru kedua yakni soal peran Verdi Sambo saat pembunuhan berlangsung. Dalam keterangannya membangun narasi soal kejadian, Febri kemudian menceritakan bahwa Verdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi dengan Brigadir J. Verdi Sambo disebut turun dari mobil untuk mengonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, kliennya memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk menghajar Brigadir J dengan kalimat teriakan hajar Chad. Namun yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Verdi Sambo yang melihat kejadian tersebut lalu panik. Sambo pun bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke bagian dinding. Tak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ADC atau ajudan untuk memanggil ambulans. Selanjutnya, Verdi Sambo menjemput istrinya atau Putri Chandrawati di kamar. Verdi mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J ini. Lalu Verdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal alias RR untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. FS setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Kemudian FS meminta ADC, Ibu Putri dan saksi lainnya yang menyebut seolah-olah peristiwa di Magelang. Jadi peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.